Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mazaya, mahasiswi semester 3, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang software Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang bernama aplikasi Al-Quran Al-Hadi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk menginstal aplikasi ini. Penginstalan aplikasi ini dapat melalui Play Store. Ini. Pertama kan kita buka pencarian, kemudian kita cari Al-Quran Al-Hadi. Karena saya sudah mendownload atau menginstal aplikasi ini, kita bisa langsung membukanya. Dalam aplikasi ini terdapat 5 bagian, yaitu indeks tematik, kajian ayat, Al-Quran, pencarian, serta Quran Mushaf. Dalam indeks tematik, kita digunakan untuk mencari ayat-ayat berdasarkan tema. Jadi jika kita ingin mencari ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu, kita buka bagian indeks tematik. Seperti contohnya ini tema-tema yang sering kita dengar yang ada di dalam Al-Quran, yaitu tema akidah, akhlak, syariah, ilmu, kisah, alam dunia, alam ghaib, serta alam akhirat. Coba kita akan mencari tema tentang kisah. Di sini ada subtema lagi, yaitu Nabi dan Rasul, tokoh, kaum, makhluk lain. Kita coba cari yang Nabi dan Rasul. Di sini semua nabi yang ceritanya terdapat dalam Al-Quran sudah tertera di sini, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Coba kita buka Nabi Adam. Sini ayat tentang Nabi Adam ada banyak sekali ya temanya. Seperti penciptaan Adam, bisa dibaca ini. Diajarkan nama-nama, ada melakukan kesalahan, ada yang dirolong di surga. Coba kita cari penciptaan Nabi Adam. Kita temukan bahwa ayat yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Imran ayat 59. Jadi dengan aplikasi ini kita dapat dengan mudah mencari ayat berdasarkan tema tertentu. Di sini sudah ditemukan ayatnya, langsung ditemukan. Kemudian balik lagi ke beranda. Untuk kajian ayat sendiri, ini fungsinya untuk mencari surat dalam Al-Quran atau ayat dalam Al-Quran dan mencari kandungan yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut. Misal kita mencari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Kandungan yang terdapat dalam ayat ini yaitu kandungannya itu mahar adalah hak istri. Mahar adalah hak istri merupakan fikih perkawinan dan merupakan fikih awalus syahsiyah dan merupakan syariah. Jadi pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 ini termasuk dalam subtema syariah. Oke, kita kembali ke beranda. Sedangkan untuk coba kita buka yang Al-Quran. Pada bagian Al-Quran ini kita dapat melihat bahwa di dalamnya itu terkandung ayat-ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Jadi jika kita ingin membaca Al-Quran beserta terjemahannya atau membuka Al-Quran beserta terjemahannya, kita dapat membuka bagian Al-Quran. Dapat kita lihat di sini dalam berbagai surat, mulai dari surat Al-Fatihah hingga An-Nisa ya, lengkap. Kemudian kita kembali ke beranda. Kemudian untuk pencarian, dalam pencarian ini bisa pencarian berdasarkan tema. Misalnya kita ingin mencari tema boros, kita cari. Nah di dalam Al-Quran tuh ada tema boros. Hasil pencariannya tuh
Ada larangan berperilaku boros dan berlebih-lebihan. Ada pemboros itu temannya setan. Terus ada Allah tidak menyukai orang-orang yang boros dan berlebih-lebihan. Coba kita buka yang pemboros itu teman setan. Ini terdapat pada Quran surat Al-Isra ayat 27 yang berbunyi innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudari setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian kita kembali ke beranda. Kita kembali aja. Kemudian untuk pencarian menggunakan kata Arab. Misal kita cari kata yatim dalam Al-Quran. Nah, di sini kita temukan bahwa kata yatim dalam Al-Quran terdapat pada beberapa surat dalam Al-Quran, yaitu Quran surat An-An'am ada 1 kata, Al-Isra ada 1 kata, Al-Kahfi ada 1 kata, Al-Insan ada 1 kata, Al-Fajr ada 1 kata, Al-Balad ada 1 kata, dan Al-Duha ada 2 kata, dan dalam surat Al-Ma'un ada 1 kata. Kemudian untuk mencari terjemahan ayat. Untuk mencari terjemahan, misalnya kita mencari kata miskin. Nah, kata miskin di sini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah sebanyak 6 kata, Quran surat coba selain itu. Coba kita cari kata sombong. Kata sombong terdapat pada Quran surat Al-Baqarah sebanyak 1 kata, terdapat pada Quran surat An-Nisa sebanyak 1 kata, dan Quran surat Al-A'raf sebanyak 2 kata. Kemudian kita kembali ke beranda. Kemudian mushaf Al-Quran. Di dalam mushaf Al-Quran ini terdapat Al-Quran seperti Al-Quran cetak. Jadi Al-Quran di dalam mushaf Al-Quran ini kita dapat membaca Al-Quran seperti kita membaca Al-Quran cetak. Jadi Al-Quran di dalam mushaf Al-Quran ini berbentuk digital. Jadi seperti kita membaca Al-Quran tetapi dalam bentuk digital. Itu. Dan di sini bisa juga mencari surat-suratnya, mulai dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan lain sebagainya. Ini lengkap ya, lengkap sampai Anas. Kemudian jika kita ingin memindah halaman, misal kita ingin langsung ke halaman 100 misalnya, maka kita akan langsung berada pada halaman 100 seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.